Hello everybody, welcome to Hello New Me. Kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan bahas mengenai part-time job dan juga magang di Taiwan. Hal ini berlaku untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang studi S1, S2 maupun S3 di sini. Sebelum itu, don't forget to subscribe and click the notification bell agar kalian selalu update terbaru mengenai video-video informasi-informasi yang akan aku bagikan kepada kalian. Check it out. Yang pertama, aku akan bahas mengenai apa sih perbedaan antara part-time job dan juga magang. Pertama yaitu part-time job. Part-time job itu biasanya dilakukan hanya beberapa jam atau setengah hari sebuah perusahaan maupun di tempat toko kelontong maupun apapun itu. Sedangkan keseharian kalian itu masih kuliah. Jadi pada waktu-waktu senggang tertentu saja kalian melakukan pekerjaan ini. Kalau magang itu biasanya termasuk SKS. Jadi dia termasuk ke dalam kurikulum. Biasanya 5 SKS atau 6 SKS gitu kalau misalkan di sini. Dan itu kalian full melakukan pekerjaan tersebut di perusahaan. Kalian biasanya nggak perlu ada kuliah sih. Atau mungkin waktu semester akhir itu, jadi waktu kalian magang itu juga sekalian mengerjakan tesis maupun skripsi. Untuk di Taiwan sendiri, batas waktu untuk melakukan part-time job maupun magang yaitu 20 jam per minggu. Kemudian untuk salary-nya itu 175 NT per jam atau sekitar 82.500. Kemudian selanjutnya aku akan membicarakan mengenai bagaimana prosedur untuk melakukan magang. Untuk magang, pertama kita tanya ke profesor kita terlebih dahulu. Jujur aku nggak ambil magang. Yang ambil magang itu temanku. Menurut cerita yang dia tahu gitu, dia itu pertama tanya dulu ke profesornya perlu nggak dia magang. Kemudian profesornya akan review SKS dia. Kemudian juga kayak track recordnya dia gitu ya, kayak misalkan kuliahnya tuh nggak ada yang fail, nilai-nilainya juga aman, profesornya oke, ACC dia magang. Prosedurnya itu dia akan kayak cari informasi tempat magangnya itu sama profesornya. Biasanya sih rekomendasi dari profesornya seperti itu. Atau juga ada dia tanya di company mana yang buka internship. Kemudian dia akan meminta surat-surat tertentu kepada kampus, kepada profesornya untuk sisi magang tersebut. Itu untuk yang magang ya. Nanti ada nilainya dan juga itu masuk ke SKS. Yang aku lakukan di sini yaitu part-time job. Aku tanya dulu ke profesorku, profesor, aku ada masalah finansial, apakah aku bisa join profesor untuk melakukan sesuatu research atau apapun itu. Tapi profesorku termasuk yang nggak terlalu ada project ya, jadi dia mencoba untuk menyarankan mencari part-time job di luar. Kemudian awalnya aku ditawari untuk part-time job di kampus, jadi di office gitu, untuk bukain kelas, untuk nyiapin kelas-kelas gitu. Tapi karena aku nggak bisa begitu bahasa Chinese mereka, jadi kayak nggak yakin dan reject aja. Kemudian dia punya part-time di suatu company. Company ini dia itu adalah company yang miliki kerjasama gitu sama kampus, dan dia melakukan research di kampus tersebut. Perusahaan ini tuh melakukan kerjasama dan memiliki gedung research di kampusku. Aku disuruh tanya terlebih dahulu ke profesor apakah saya boleh mencoba. Akhirnya beliau yes, ACC. Kemudian aku harus minta surat dari profesorku kalau misalkan beliau itu meng-ACC aku untuk part-time. Kemudian habis itu aku akan dapat surat dari departemen. Dari departemen, langkah selanjutnya yaitu aku harus apply working permit by myself. Jadi di Taiwan itu ada kayak website untuk kita apply working permit sendiri. Jadi pertama kita buka website tersebut, kemudian kita upload data diri kita,
kita upload beberapa requirement yang dibutuhkan. Kemudian juga yang paling penting adalah surat dari ACC dari departemen dan juga dari profesor kita. Setelah kita upload, kita nunggu mereka review. Pertama review pasti dari kampus kita sendiri. Setelah dari kampus itu lolos, nanti akan dilanjutkan ke pemerintah Taiwan. Kemudian dari pemerintah Taiwan, kalau misalkan ada revisi, kita harus revisi. Mungkin revisinya itu kayak nama yang kebalik, kemudian data yang nggak jelas, kayak gitu. Kita harus take a picture again, terus kita upload lagi, biasanya kayak gitu ya. Kemudian setelah di ACC sekitar 2 minggu, kita baru bisa mulai kerja. Yang agak susah mungkin nanti waktu revisi aja sih, biasanya agak ribet karena mereka mungkin kita masukkan nama yang kebalik ataupun alamat yang salah dan lain-lain. Itu revisi-revisi seperti itu yang mungkin agak ribet sedikit. Kita dikasih working permit per 1 semester, jadi 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan kita harus renew lagi untuk mendapatkan working permit yang baru. Suamiku dia part time di profesornya. Itu sama, dia juga harus apply working permit di website Taiwan government yang mereka mengeluarkan working permit tersebut untuk kita. Setelah kita melakukan part time, biasanya kita akan dikasih tahu salary. Mereka open di depan berapa salary yang akan mereka berikan ke kita. Kalau misalkan aku itu kan aku part time job di company, jadi itu mereka bilang oh per jamnya itu kamu dapatnya dulu tuh waktu aku masih 160 itu segini ya per jam, terus kerjamu itu 20 maksimum 20 jam per minggu. Kamu bisanya hari apa aja. Jadi kita memberi mereka schedule kita hari apa aja kita bisa part time job. Kemudian kalau misalkan suamiku, dia itu karena di lab, jadi dia otomatis setiap hari dia ke lab untuk mengerjakan project. Jadi dia masih ke ranah pendidikan. Kalau misalkan aku itu lebih kayak ngerjakan projectnya company. Bedanya adalah aku nggak bikin paper, tapi aku tetap melakukan research. Jadi sama, kita melakukan research karena perusahaanku itu perusahaan research. Selain part time di company, aku juga pernah part time masak. Beruntungnya temanku Vietnam, dia itu masak gitu di asrama. Jadi di asrama itu ada kayak program memasak makanan Vietnam sama makanan Indonesia. Kemudian kita masak bareng-bareng gitu. Terus itu kita makan bersama, kayak gitu aja lah. Kayak have fun aja, tapi kita yang bikin menunya, kita yang kayak kita chefnya gitu ya. Terus mereka yang bantu. Berapa sih yang kita dapat dari part time yang kita lakukan? Kalau kita rupiahkan sekitar 7 juta rupiah. Kalau yang suamiku di lab itu udah dipatok sama profesornya, itu per bulan kadang dapat 4.000 per bulan. Kadang dia juga bisa dapat 8.000 ya. 8.000 per bulan. Untung dari sama projectnya dia. Intinya adalah kita tetap sesuai sama prosedur, harus tetap formal way biar kita nggak rugi. Karena dulu ada kejadian mana itu ada mahasiswa di kampusku itu international student nggak melakukan prosedur ini untuk part time, kemudian ketahuan, akhirnya dia dapat sanksi, kan sangat sayang. Sedangkan apa sih kelebihannya kalau misalkan kita dapat part time, terutama kalau misalkan kita beruntung dapat part time di perusahaan. Kalau misalkan mereka senang dengan kinerja kita akan ditawari untuk bisa jadi employer mereka setelah lulus. Mereka nawari aku untuk bisa kerja di perusahaan itu jadi full time employee, dan aku nggak menyia-nyiakan itu. Akhirnya aku ambil kesempatan itu, dan sekarang aku udah kerja sekitar untuk kerjanya 1,5 bulan. Untuk part time-nya aku sudah 8 bulan di perusahaan ini. Komunikasi dengan profesor itu sangat penting. Kalau misalkan kalian butuh part time ataupun magang, itu kalian tinggal minta izin ke profesor kalian.
Aku tahu nggak semua profesor itu mudah, tapi setidaknya kalau misalkan kalian jujur, itu pun mereka akan berusaha buat kalian untuk membantu mencarikan sebuah perusahaan yang cocok. Oke guys, itu pengalamanku mengenai part-time job dan juga magang di sini. Buat kalian yang mau part-time job ataupun magang masih bingung, always remember that you are a legal person, so you have to be in the right way. Don't obey the rules, karena sayang banget kalau misalkan terjadi apa-apa dengan kalian. Bye bye.